bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang penuh perjuangan tentang seorang pemimpin yang dinasehati oleh Nyai Roro Kidul agar rakyat dan bangsanya makmur. Namun, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai habis. Prabowo duduk di ruang kerjanya di istana, menatap tumpukan laporan di meja. Ekonomi sedang melemah, konflik sosial muncul di beberapa wilayah, dan demonstrasi besar-besaran terjadi hampir setiap hari. Apa yang salah? Apa yang belum saya lakukan? Gumamnya sambil menghela napas panjang. Ia memijit pelipisnya, mencoba mengurai kekacauan di kepalanya. Dalam rapat-rapat kabinet, solusi sudah dibahas berulang kali, tapi hasilnya nihil. Tekanan datang dari semua sisi, media, oposisi, bahkan orang-orang terdekatnya mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Malam itu, ia memanggil salah satu penasihat spiritual yang sudah lama ia percayai, seorang kiai sepuh bernama Abah Rahman. Abah datang dengan pakaian putih sederhana, membawa tasbih di tangannya. "Bapak Presiden," sapa Abah dengan suara pelan, tapi penuh wibawa. "Abah, saya butuh bantuan. Apa yang harus saya lakukan? Kenapa semua terasa salah?" tanya Prabowo tanpa basa-basi. Abah tersenyum tipis. "Bapak sudah mencoba segala cara yang manusiawi. Mungkin sekarang saatnya mencoba cara spiritual." Maksud Abah? Pergilah ke pantai selatan. Tempat itu penuh dengan energi. Kadang, jawaban atas kegelisahan kita ada di sana. Prabowo mengernyit. Ia pernah mendengar legenda tentang Nyai Roro Kidul, tapi ia bukan orang yang mudah percaya pada hal mistis. Namun, keadaannya sekarang membuatnya terbuka pada segala kemungkinan. "Baiklah, saya akan ke sana. Apa yang harus saya lakukan?" Cukup datang dengan hati yang terbuka. Dengarkan. Kadang alam berbicara lebih jelas daripada manusia. Keesokan harinya, Prabowo berangkat ke pantai selatan dengan iring-iringan yang minim. Hanya beberapa pengawal dan ajudannya yang ikut. Perjalanan itu dilakukan diam-diam untuk menghindari sorotan media. Sesampainya di pantai, Prabowo merasa ada sesuatu yang berbeda. Angin laut terasa sejuk, tapi membawa aura berat yang sulit dijelaskan. Ia meminta pengawal untuk menjauh dan meninggalkannya sendirian di tepi pantai. Prabowo duduk di atas batu besar, memandang lautan yang luas. Suara ombak memecah kesunyian malam. Ia memejamkan mata, mencoba fokus pada suara alam. "Kenapa saya ke sini? Apa yang saya cari?" bisiknya kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar di telinganya. Lembut, tapi tegas. "Kau mencari jawaban, bukan?" Prabowo membuka mata, terkejut. Di depannya, seorang wanita bergaun hijau berdiri, rambutnya panjang terurai, dan auranya memancarkan wibawa luar biasa. "Anda siapa?" tanya Prabowo, mencoba menjaga ketenangannya. "Aku adalah penjaga lautan ini. Kau bisa memanggilku Nyai Roro Kidul," jawab wanita itu dengan senyum misterius. Prabowo terdiam. Ia mencoba mencerna situasi ini. Apakah ini nyata, atau hanya halusinasi? "Kenapa kau gelisah, wahai pemimpin?" tanya Nyai Roro Kidul. Saya merasa gagal. Bangsa ini seperti tidak bisa saya kendalikan," jawab Prabowo jujur. Nyai Roro Kidul mendekat. "Kau lupa satu hal, Prabowo. Kekuasaan bukan tentang mengendalikan. Kekuasaan adalah tentang melayani. Kau terlalu fokus pada struktur dan sistem, tapi melupakan hati rakyatmu." Prabowo terdiam, merenungi kata-kata itu. "Dengarkan ini baik-baik," lanjut Nyai. "Rakyatmu butuh pemimpin yang hadir untuk mereka, bukan hanya pemimpin yang membuat kebijakan dari balik meja. Pergilah ke tengah-tengah mereka. Dengarkan langsung suara mereka. Karena hanya dari sanalah kau akan menemukan solusi yang sejati." "Tapi, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah mencoba turun ke lapangan, tapi semuanya tetap kacau," balas Prabowo. "Kau turun sebagai penguasa, bukan sebagai pelayan. Hilangkan egomu. Datanglah sebagai seorang manusia biasa, bukan sebagai presiden." Prabowo tertegun. Kata-kata itu menusuk langsung ke hatinya. "Dan satu hal lagi," tambah Nyai. "Jagalah alam ini.
Jangan biarkan kekuasaanmu hanya menjadi sarana untuk merusak apa yang telah ada sejak lama. Lautan, gunung, hutan, semua itu adalah bagian dari rakyatmu. Lindungi mereka, maka mereka akan melindungimu. Setelah mengatakan itu, sosok Nyai Roro Kidul memudar, menyatu dengan angin dan ombak. Prabowo berdiri, memandang lautan yang kini kembali sunyi. Keesokan harinya, Prabowo kembali ke Jakarta dengan pikiran yang lebih jernih. Ia memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Ia mulai sering turun langsung ke masyarakat, tanpa protokol yang rumit. Ia mengunjungi desa-desa terpencil, berbicara dengan petani, nelayan, buruh, dan anak-anak sekolah. Ia mendengarkan cerita mereka tanpa menyela, mencoba memahami apa yang benar-benar mereka butuhkan. Selain itu, ia memperkuat kebijakan yang berfokus pada perlindungan lingkungan. Ia menghentikan proyek-proyek besar yang merusak alam, meskipun mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu. Perlahan tapi pasti, perubahan itu mulai terasa. Kepercayaan rakyat terhadapnya meningkat. Mereka melihat pemimpin yang benar-benar peduli, bukan hanya seorang birokrat yang duduk di balik meja. Prabowo kembali ke pantai selatan beberapa bulan kemudian, kali ini dengan perasaan damai. Ia berdiri di tempat yang sama, memandang lautan yang tenang. "Terima kasih, Nyai," bisiknya pelan. "Saya tidak akan melupakan pesanmu." Di sebuah desa kecil di Jawa Selatan, Prabowo diundang untuk menghadiri upacara adat yang telah berlangsung turun-temurun. Upacara itu dikenal dengan nama Labuhan, sebuah ritual penghormatan kepada Nyai Roro Kidul yang digelar setiap malam purnama. Prabowo, yang baru saja melewati pengalaman spiritual di pantai selatan beberapa bulan sebelumnya, memutuskan untuk hadir. Baginya, ini bukan sekadar ritual, tetapi juga kesempatan untuk meresapi kembali pesan-pesan yang pernah diberikan oleh Sang Nyai. Upacara itu digelar di tepi pantai. Lautan tampak memantulkan sinar bulan purnama yang menggantung sempurna di langit malam. Penduduk desa, dengan pakaian adat berwarna-warni, berkumpul sambil membawa sesaji berupa bunga, kain, dan makanan khas tradisional. Prabowo berdiri di barisan depan, dikelilingi para tokoh masyarakat dan beberapa ajudan. Ia memperhatikan setiap detail ritual dengan penuh takzim. Para tetua desa melantunkan doa, sementara suara gamelan mengalun lembut di latar belakang, menciptakan suasana magis yang sulit dijelaskan. "Pak Presiden," bisik salah satu tetua desa, Pak Wira. "Nanti setelah doa selesai, Anda bisa duduk di tepi pantai untuk bermeditasi. Banyak yang bilang, malam purnama seperti ini sering membawa pesan dari alam." Prabowo mengangguk pelan. Ia sudah terbuka pada hal-hal spiritual sejak pertemuannya dengan Nyai Roro Kidul sebelumnya. Setelah doa selesai, ia meminta izin untuk menyendiri di tepi pantai. Prabowo duduk di atas pasir, memandang lautan yang tenang. Angin malam membawa aroma garam yang khas. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Suara ombak menjadi musik yang menenangkan. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya berubah. Angin berhenti, dan suasana menjadi hening. Hening yang aneh, seperti seluruh dunia menahan napas. "Prabowo," suara lembut namun tegas memanggil namanya. Prabowo membuka matanya. Di depannya, sosok Nyai Roro Kidul berdiri, sama seperti terakhir kali ia bertemu. Gaunnya yang berwarna hijau memantulkan sinar bulan, membuatnya tampak seperti makhluk dari dunia lain. "Nyai," Prabowo menunduk hormat. "Bangkitlah, pemimpin bangsa," ujar Nyai. "Aku datang bukan untuk menerima sembahmu, tetapi untuk memberikan pesan." Prabowo berdiri, menatap Nyai dengan penuh rasa hormat dan ingin tahu. "Lihatlah ke laut," perintah Nyai. Prabowo memandang ke lautan. Ombak yang tenang tiba-tiba berubah. Ia melihat bayangan mengerikan, kapal-kapal besar tenggelam, pulau-pulau hilang di telan air, dan rakyat berlarian dalam kepanikan. "Apa ini, Nyai?" tanya Prabowo dengan nada terkejut. "Inilah masa depan jika kau dan bangsa ini terus melupakan keseimbangan," jawab Nyai dengan nada penuh kewibawaan. "Ketamakan manusia menghancurkan alam. Jika ini terus berlanjut, takkan ada lagi tanah yang bisa kau pimpin, takkan ada lagi rakyat yang bisa kau lindungi." Prabowo terdiam, mencerna penglihatan itu. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya akhirnya. "Kembalilah pada akar. Rakyatmu adalah bagian dari alam, dan alam adalah bagian dari mereka. Jadilah pemimpin yang memimpin dengan hati, bukan hanya dengan pikiran. Dengarkan mereka, pelajari apa yang mereka butuhkan, dan lindungi apa yang menjadi bagian hidup mereka." Nyai melanjutkan, "Ingat ini, bangsa yang menghormati alam adalah bangsa yang takkan pernah kekurangan.
Tapi bangsa yang merusak alam adalah bangsa yang menuju kehancuran. Prabowo mengangguk perlahan. Kata-kata itu terasa menancap dalam di pikirannya. Dan satu hal lagi, tambah Nyai. Jagalah persatuan. Perpecahan adalah racun yang akan menghancurkan bangsa ini dari dalam. Bersatulah, karena hanya dengan bersatu, kalian bisa menghadapi badai yang datang. Setelah mengucapkan itu, Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya, dan ombak kembali tenang. Sosoknya perlahan memudar, meninggalkan Prabowo sendirian di tepi pantai. Pagi harinya, Prabowo kembali ke Jakarta dengan tekad baru. Ia segera memanggil kabinetnya untuk rapat darurat. Kita butuh pendekatan baru, ujar Prabowo di hadapan para menteri. Fokus kita tidak lagi hanya pada pertumbuhan ekonomi. Kita harus memastikan bahwa kebijakan kita selaras dengan alam dan kebutuhan rakyat. Para menteri terkejut mendengar nada bicara Prabowo yang berbeda. Biasanya, ia sangat fokus pada angka dan hasil jangka pendek, tapi kali ini ia berbicara tentang hal yang lebih mendasar. Prabowo kemudian menginstruksikan beberapa langkah konkret, penghentian proyek-proyek besar yang merusak lingkungan, penguatan perlindungan kawasan konservasi, dan alokasi anggaran besar untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat kecil. Ia juga memulai program Turun ke Rakyat, di mana ia dan para pejabat tinggi pemerintah sering mengunjungi desa-desa terpencil untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Lambat laun, hasil dari perubahan kebijakan ini mulai terasa. Ekonomi memang tidak tumbuh secepat sebelumnya, tapi rakyat merasakan kesejahteraan yang lebih nyata. Konflik sosial mereda, dan kepercayaan terhadap pemerintah meningkat. Prabowo juga terus mengingatkan para pemimpinnya untuk menjaga persatuan. Dalam setiap pidatonya, ia selalu mengatakan, kita ini satu bangsa, satu tanah air. Jangan biarkan perbedaan memisahkan kita. Beberapa bulan kemudian, Prabowo kembali ke pantai selatan, kali ini bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk berterima kasih. Ia berdiri di tepi pantai, memandang lautan yang tenang. Nyai, saya tidak tahu apakah saya sudah cukup, tapi saya berusaha, gumamnya pelan. Angin laut bertiup lembut, seolah menjawab ucapannya. Prabowo tersenyum. Ia tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjangnya sebagai pemimpin bangsa. Prabowo duduk di ruang kerjanya, menatap langit malam melalui jendela besar di Istana Negara. Meskipun berbagai perubahan positif mulai terasa, hatinya masih dihantui oleh rasa cemas. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sebuah firasat buruk tentang masa depan bangsa. Pada suatu malam, seorang tamu tak terduga datang. Dia adalah seorang dukun tua dari desa terpencil di pesisir selatan yang dikenal dengan nama Embah Karsa. Dengan pakaian lusuh dan tongkat kayu di tangan, Embah Karsa diterima di ruang tamu istana. Pak Presiden, ujar Embah Karsa dengan suara serak, saya datang membawa pesan. Prabowo mengerutkan kening. Pesan apa, Embah? Pergilah ke pantai selatan. Dalam 7 malam ke depan, akan ada ombak ke-7 yang membawa ramalan tentang masa depan negeri ini. Itu adalah pesan yang hanya bisa didengar oleh seorang pemimpin sejati. Prabowo terdiam, memikirkan kata-kata itu. Ia ingat pengalamannya sebelumnya di pantai selatan. Meski terdengar aneh, ada sesuatu dalam ucapan Embah Karsa yang membuatnya tak bisa mengabaikannya. Baik, Embah. Saya akan pergi, jawabnya akhirnya. Seminggu kemudian, pada malam ke-7, Prabowo tiba di pantai selatan. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, dan suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Ia berdiri sendirian di tepi pantai, hanya ditemani oleh suara angin dan deburan ombak. Prabowo menatap lautan yang gulita, menunggu apa yang akan terjadi. Perlahan, ia mulai menghitung ombak yang datang. 1, 2, 3, hingga akhirnya ombak ke-7 muncul, jauh lebih besar dari yang lainnya. Ombak itu tampak bercahaya, memancarkan warna hijau kebiruan yang aneh. Dari dalam ombak, sebuah suara bergema, lembut namun penuh kekuatan. Itu adalah suara Nyai Roro Kidul. Prabowo, panggil suara itu. Prabowo berdiri tegak. Saya di sini, Nyai. Dengarkan baik-baik. Bangsa ini sedang berjalan di ujung pisau. Jika kau tidak hati-hati, kehancuran akan datang lebih cepat dari yang kau bayangkan. Prabowo menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan, Nyai? Perhatikan 3 hal ini, ujar Nyai. Pertama, lindungi tanah airmu dari mereka yang tamak. Jangan biarkan kekayaan alam dijarah tanpa batas. Prabowo mengangguk, mencerna pesan itu. Kedua, bangunlah persatuan yang sejati. Perpecahan adalah senjata terbesar musuhmu, baik dari dalam maupun luar.
Jika kau tidak bisa menyatukan rakyatmu, bangsa ini akan runtuh. Suara Nyai semakin tegas. Dan ketiga, lanjutnya, ingat bahwa pemimpin sejati adalah dia yang mau berkorban demi rakyatnya. Jangan biarkan kekuasaan membuatmu lupa pada tugas utamamu. Prabowo terdiam. Kata-kata itu seperti menghujam langsung ke hatinya. Tapi Nyai, bagaimana caranya saya memastikan semua itu? Tanyanya dengan nada penuh kebimbangan. Percayalah pada rakyatmu, jawab Nyai. Dengarkan mereka, bukan hanya para penasihat dan elit di sekitarmu. Rakyat adalah cermin yang akan menunjukkan kebenaran. Setelah mengatakan itu, ombak ketujuh perlahan mereda, meninggalkan Prabowo dalam keheningan malam. Keesokan harinya, Prabowo kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Ia segera mengadakan rapat kabinet luar biasa untuk membahas pesan yang didapatnya. Kita harus melakukan evaluasi besar-besaran, ujar Prabowo dengan nada serius. Pastikan bahwa semua kebijakan kita tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi benar-benar melindungi kepentingan rakyat dan alam. Beberapa menteri tampak bingung dengan pernyataan itu. Namun, Prabowo melanjutkan. Saya juga ingin program persatuan nasional diperkuat. Kita harus menyatukan semua elemen bangsa, tanpa terkecuali. Jangan ada lagi sekat-sekat yang memisahkan kita, baik itu suku, agama, atau golongan. Selama beberapa bulan berikutnya, pemerintah mulai menjalankan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. Proyek-proyek besar yang merusak lingkungan dihentikan, dan dana besar dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan perlindungan hutan. Prabowo juga memulai program dialog nasional, mengundang perwakilan dari berbagai daerah, kelompok agama, dan organisasi masyarakat untuk duduk bersama, berdialog, dan mencari solusi bersama. Perlahan, hasilnya mulai terlihat. Ketegangan politik mereda, dan rakyat mulai merasakan dampak positif dari perubahan kebijakan ini. Setahun kemudian, Prabowo kembali ke pantai selatan. Ia berdiri di tempat yang sama, memandang lautan yang kini tampak damai. Nyai, bisiknya pelan, saya sudah melakukan apa yang saya bisa. Tapi saya tahu, perjalanan ini masih panjang. Angin laut bertiup lembut, seolah menjawab ucapannya. Prabowo tersenyum, merasa bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Malam itu, Prabowo berada di penginapan sederhana di dekat pantai selatan. Ia telah memutuskan untuk kembali ke tempat yang menjadi saksi perjalanan spiritualnya. Tapi kali ini, ia tidak datang hanya untuk mencari jawaban, melainkan untuk menguatkan dirinya sebelum mengambil keputusan besar yang akan menentukan nasib bangsa. Ia membawa beberapa buku catatan lama, berisi gagasan-gagasan awal yang pernah ia tuliskan sebelum menjabat sebagai presiden. Dalam halaman-halaman itu, tertulis mimpi-mimpinya tentang Indonesia yang maju, mandiri, dan harmonis. Tapi saat ia membaca kembali tulisan-tulisan itu, ia merasa ada yang hilang. Apakah aku sudah terlalu jauh dari mimpi itu? Gumamnya sambil menatap ke arah laut yang gelap. Keesokan paginya, Prabowo memutuskan untuk berjalan di sepanjang pantai. Ia sengaja pergi sendirian tanpa ajudan, ingin merasakan keheningan dan mendengar suara hatinya. Pasir pantai yang putih terasa lembut di bawah kakinya, sementara ombak bergulung perlahan. Namun, di tengah langkahnya, ia melihat sesuatu yang aneh. Di pasir yang basah, ada jejak kaki berwarna emas. Jejak itu memanjang, seperti menuntunnya ke suatu tempat. Apa ini? Prabowo bergumam sambil mengernyit. Rasa penasaran membuatnya mengikuti jejak itu. Ia berjalan pelan, melewati lekukan pantai yang sepi dan hutan bakau di kejauhan. Semakin jauh ia melangkah, suasana semakin sunyi. Tidak ada lagi suara ombak atau burung camar. Akhirnya, jejak itu berhenti di sebuah batu besar yang berdiri kokoh di tepi laut. Di atas batu itu, berdiri sosok wanita bergaun hijau panjang. Prabowo langsung mengenalinya, Nyai Roro Kidul. Selamat pagi, Prabowo, sapa Nyai dengan senyuman lembut. Nyai, Prabowo menunduk hormat. Saya tidak tahu apa maksud jejak ini, tapi saya merasa Nyai ingin saya datang ke sini. Nyai mengangguk pelan. Jejak itu adalah pengingat, Prabowo. Jejak yang kau lihat adalah simbol perjalananmu sebagai pemimpin. Langkah-langkahmu akan meninggalkan bekas, baik bagi rakyatmu maupun bagi bumi ini. Prabowo terdiam, memandang Nyai dengan penuh perhatian. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, lanjut Nyai. Ia menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba laut di depannya berubah. Air laut memantulkan bayangan-bayangan, rakyat kecil yang bekerja keras, anak-anak yang belajar di sekolah tanpa fasilitas, petani yang berjuang di ladang kering, dan buruh yang bekerja di pabrik dengan upah minim.
Lihatlah, inilah mereka yang menjadi pondasi bangsamu, ujar Nyai. Mereka adalah rakyat kecil yang sering terlupakan, tapi merekalah yang sesungguhnya menopang negeri ini. Prabowo menelan ludah. Bayangan itu terasa sangat nyata. Tapi lihat juga ini, kata Nyai lagi. Kali ini, bayangan lain muncul. Gedung-gedung megah yang dibangun di atas lahan hijau, sampah yang menumpuk di sungai, dan asap tebal yang keluar dari pabrik-pabrik. Ketamakan dan kelalaian manusia telah merusak keseimbangan, ujar Nyai dengan nada tegas. Jika kau ingin menjadi pemimpin yang sejati, kau harus berani melawan arus. Kau harus memilih jalan yang sulit, jalan untuk melindungi rakyatmu dan bumi ini, meskipun itu berarti menghadapi banyak musuh. Prabowo merasa dadanya sesak. Kata-kata Nyai seperti menelanjangi semua kegelisahan yang selama ini ia rasakan. Tapi Nyai, katanya dengan suara serak, bagaimana saya bisa melakukannya? Tekanan begitu besar. Jika saya mengambil langkah yang salah, saya bisa kehilangan segalanya. Nyai menatapnya dengan mata tajam. Seorang pemimpin tidak pernah takut kehilangan, Prabowo. Seorang pemimpin sejati tahu bahwa tugasnya adalah melayani, bukan mempertahankan kekuasaan. Kau harus berani mengambil risiko demi kebenaran. Prabowo terdiam. Ia tahu kata-kata itu benar, meskipun sulit diterima. Nyai kemudian menggerakkan tangannya lagi. Lautan kembali seperti semula, dan suasana menjadi tenang. Satu hal yang harus kau ingat, ujar Nyai sebelum menghilang, jejakmu akan menjadi warisan. Pastikan jejak itu membawa manfaat bagi generasi yang akan datang. Sepulang dari pantai, Prabowo merasa hatinya lebih ringan, meskipun beban tanggung jawabnya tetap besar. Ia memutuskan untuk bertindak sesuai pesan yang diterimanya. Ia mulai menginisiasi program-program besar yang berfokus pada keberlanjutan. Salah satunya adalah kebijakan untuk menghentikan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam. Ia juga memperketat regulasi lingkungan dan memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan hanya dilakukan jika benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selain itu, ia lebih sering turun langsung ke lapangan, mendengarkan suara rakyat kecil. Ia ingin memastikan bahwa kebijakan yang ia buat benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Keputusan-keputusan ini tentu saja tidak disukai oleh banyak pihak, terutama para pengusaha besar dan elit politik yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang lama. Namun, Prabowo tetap teguh pada pendiriannya. Saya lebih memilih meninggalkan jejak yang baik, daripada mempertahankan kekuasaan dengan cara yang salah, ujarnya dalam sebuah pidato di depan parlemen. Rakyat pun mulai melihat perubahan ini. Mereka merasa bahwa Prabowo benar-benar berusaha menjadi pemimpin yang peduli, bukan hanya seorang politikus yang mencari popularitas. Kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, dan bangsa ini perlahan mulai pulih dari keterpurukan. Beberapa tahun kemudian, setelah masa jabatannya berakhir, Prabowo kembali ke pantai selatan untuk terakhir kalinya. Ia berjalan di sepanjang pantai, memandangi jejak kakinya di pasir. Semoga jejak ini adalah jejak yang baik, gumamnya. Angin laut bertiup lembut, seolah menyetujui ucapannya. Prabowo baru saja menyelesaikan rapat panjang di Istana Negara ketika sebuah paket misterius tiba. Paket itu kecil, dibungkus kain hijau tua, dan tidak ada nama pengirim. Ajudannya menyerahkannya langsung ke tangannya. Pak, ini tiba tadi pagi, tapi kurirnya tidak mau menyebutkan siapa yang mengirim. Hanya mengatakan bahwa ini penting untuk Anda, ujar ajudannya. Prabowo memandang paket itu dengan rasa penasaran bercampur waspada. Ia membuka perlahan, dan di dalamnya terdapat sebuah cincin dengan batu zamrud yang besar dan bercahaya. Selain itu, ada sepucuk surat pendek bertuliskan, Pak Presiden, cincin ini akan menuntun Anda pada kebenaran. Datanglah ke pantai selatan malam ini sebelum bulan purnama berlalu. Prabowo mengerutkan kening. Ia teringat pada pertemuannya sebelumnya dengan Nyai Roro Kidul dan keanehan-keanehan yang selalu terjadi di pantai selatan. Apakah ini ada hubungannya? Tanpa banyak bertanya, ia memutuskan untuk pergi. Malam itu, Prabowo tiba di pantai selatan dengan hanya membawa cincin zamrud dan sebuah lampu senter. Bulan purnama menggantung di langit, memberikan cahaya alami yang cukup terang. Suasana terasa magis. Ia berjalan di sepanjang pantai, menunggu sesuatu terjadi. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma khas asin dan bunga-bungaan yang entah dari mana asalnya. Tiba-tiba, cincin di tangannya berkilauan lebih terang. Apa ini? Gumamnya sambil memandangi cincin tersebut. Cahaya dari cincin itu tampak memancar, membentuk sebuah garis yang mengarah ke tengah laut. Seolah-olah cincin itu menunjukkan jalan. Dengan rasa penasaran,
Prabowo mengikuti arah cahaya itu hingga ia tiba di sebuah batu besar di tepi pantai. Batu itu tampak biasa saja, kecuali satu hal, ada ukiran berbentuk lingkaran yang sepertinya pas dengan ukuran cincin di tangannya. Ia meletakkan cincin itu di ukiran tersebut. Begitu cincin menyentuh batu, suara gemuruh terdengar, dan batu itu terbuka, memperlihatkan sebuah lorong gelap yang sepertinya mengarah ke bawah tanah. Ini pasti ada hubungannya dengan pesan tadi, pikir Prabowo. Tanpa ragu, ia melangkah masuk. Lorong itu gelap, tetapi terasa sejuk. Cahaya dari cincin zamrudnya menjadi satu-satunya penerang. Ia berjalan perlahan, merasakan suasana yang semakin aneh. Di dinding lorong, ada ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa zaman dulu. Di ujung lorong, Prabowo menemukan sebuah ruangan besar dengan kolam air di tengahnya. Di atas kolam, ada sosok yang sudah ia kenal, Nyai Roro Kidul. Nyai, Prabowo membungkuk hormat. Prabowo, kau telah tiba di tempat yang tepat, ujar Nyai dengan senyuman lembut. Apa maksud dari semua ini, Nyai? Dan cincin ini, apa artinya? Nyai melangkah mendekat. Cincin itu adalah simbol kepemimpinan yang sejati. Itu bukan hanya perhiasan, tapi juga pengingat akan tugasmu sebagai pemimpin bangsa. Namun, cincin itu juga membawa ujian. Prabowo mengernyit. Ujian apa, Nyai? Nyai mengangkat tangannya, dan air di kolam tiba-tiba memantulkan bayangan. Kali ini, ia melihat gambaran masa depan, konflik besar yang melibatkan rakyatnya, perpecahan sosial, dan kehancuran alam yang lebih parah. Inilah yang akan terjadi jika kau tidak mengambil langkah yang benar, ujar Nyai dengan nada serius. Cincin itu akan membantumu, tapi hanya jika kau memiliki hati yang tulus dan keberanian untuk melawan arus. Prabowo terdiam, merasa berat dengan tanggung jawab yang diembannya. Namun, lanjut Nyai, cincin ini juga bisa menjadi kutukan jika kau membiarkan ambisi dan ketamakan menguasaimu. Kau akan kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan rakyatmu. Prabowo mengangguk perlahan. Apa yang harus saya lakukan, Nyai? Gunakan cincin ini sebagai pengingat. Ketika kau dihadapkan pada keputusan sulit, lihatlah cincin ini, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah keputusanmu akan membawa manfaat bagi rakyat atau hanya untuk kepentingan pribadi? Nyai menghilang perlahan setelah memberikan pesan itu, meninggalkan Prabowo sendirian di ruangan tersebut. Keesokan harinya, Prabowo kembali ke Jakarta dengan membawa cincin zamrud itu. Ia mengenakannya setiap hari, bukan sebagai perhiasan, tetapi sebagai simbol komitmennya untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Dalam rapat-rapat penting, ia sering memandangi cincin itu sebelum membuat keputusan besar. Ia memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk segelintir orang. Di tengah tantangan besar, seperti tekanan politik dan ancaman dari kelompok-kelompok tertentu, Prabowo tetap teguh pada prinsipnya. Ia percaya bahwa cincin itu adalah pengingat akan janji yang telah ia buat di hadapan Nyai Roro Kidul. Hasilnya, meskipun jalannya tidak mudah, bangsa ini perlahan menjadi lebih kuat dan bersatu. Rakyat mulai merasakan keadilan yang nyata, dan kepercayaan terhadap pemerintah meningkat. Prabowo tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi ia juga tahu bahwa selama ia tetap setia pada pesan yang diterimanya, ia tidak akan kehilangan arah. Malam itu, langit di Jakarta gelap gulita. Hujan turun dengan deras, menimbulkan genangan di berbagai sudut kota. Di Istana Negara, Prabowo sedang memimpin rapat darurat. Sebuah badai besar sedang menuju garis pantai selatan Indonesia, mengancam ribuan nyawa dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Berapa besar dampaknya? Tanya Prabowo kepada Kepala BNPB yang hadir melalui konferensi video. Pak Presiden, ini badai terbesar yang pernah tercatat dalam 10 tahun terakhir. Angin mencapai kecepatan 200 km per jam, dan ombak diperkirakan setinggi 10 meter. Ribuan rumah di daerah pesisir akan hancur jika tidak segera dievakuasi, jawab Kepala BNPB dengan nada serius. Prabowo mengetukkan jarinya ke meja. Kita harus bergerak cepat. Saya tidak mau ada korban jiwa. Pastikan semua warga dievakuasi ke tempat yang aman, dan kirimkan bantuan secepat mungkin. Namun, meski sudah dilakukan persiapan maksimal, badai itu tetap menjadi ancaman yang tidak terelakkan. 2 hari kemudian, Prabowo memutuskan untuk terjun langsung ke lokasi terdampak di pantai selatan. Ia tahu ini adalah saat yang sulit bagi rakyatnya, dan sebagai pemimpin, ia merasa harus hadir di tengah-tengah mereka. Ketika ia tiba, pemandangan yang dilihatnya sungguh memilukan. Rumah-rumah hancur, pohon-pohon tumbang, dan air laut merendam desa-desa yang dulu subur.
Warga yang selamat berkerumun di tenda-tenda darurat, dengan wajah penuh kecemasan dan kelelahan. Prabowo berjalan di antara mereka, menyalami satu persatu, mendengarkan keluhan dan cerita mereka. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membangun kembali desa kalian, janjinya kepada seorang ibu yang kehilangan rumah dan keluarganya. Namun, di tengah keramaian itu, seorang lelaki tua mendekatinya. Dengan mata tajam dan suara serak, lelaki itu berkata, "Pak Presiden, badai ini bukan hanya bencana alam. Ini adalah peringatan." Prabowo terdiam. "Peringatan apa, Pak?" Lelaki tua itu mengangguk ke arah laut. "Jika ingin tahu jawabannya, pergilah ke ujung dermaga saat matahari terbenam. Laut selalu memiliki cara untuk berbicara kepada mereka yang mau mendengarkan." Sore itu, Prabowo berdiri di ujung dermaga yang rusak. Angin masih bertiup kencang, dan langit berwarna oranye keabu-abuan. Ia memandang ombak yang bergulung-gulung, merasakan betapa kecil dirinya di hadapan alam yang begitu perkasa. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang aneh. Ombak membentuk pusaran kecil, dan di tengah pusaran itu muncul sosok Nyai Roro Kidul. Gaunnya berwarna hijau tua, mengalir lembut meski angin dan ombak di sekitarnya begitu ganas. "Prabowo," suara Nyai terdengar meski angin mengaum, "kau telah melihat kekuatan alam. Ini adalah pengingat bahwa manusia tidak bisa terus-menerus melawan alam tanpa konsekuensi." Prabowo menunduk hormat. "Nyai, saya mengerti. Tapi bagaimana saya bisa mencegah hal ini terjadi lagi? Rakyat saya butuh pembangunan, tapi saya juga tahu bahwa pembangunan sering merusak alam." Nyai menatapnya dengan mata lembut namun penuh kekuatan. "Kuncinya ada pada keseimbangan. Jangan membangun untuk hari ini saja, tapi pikirkan generasi mendatang. Pastikan apa yang kau bangun tidak menghancurkan tanah, air, dan udara yang menjadi sumber kehidupan mereka." Prabowo mengangguk. Kata-kata itu masuk akal, meskipun jalannya tidak akan mudah. "Ada satu hal lagi yang harus kau ingat," lanjut Nyai. "Badai ini bukan hanya ujian bagi rakyatmu, tapi juga bagimu. Apakah kau akan tetap teguh pada janjimu, meskipun tekanan dan godaan datang dari segala arah?" Prabowo menghela napas. "Saya akan berusaha, Nyai. Saya berjanji untuk tidak mengabaikan pesan ini." Nyai tersenyum tipis. "Baiklah, Prabowo. Aku akan mempercayakan ini padamu. Tapi ingat, janji adalah hutang. Jika kau mengingkarinya, badai yang lebih besar akan datang." Setelah berkata demikian, Nyai perlahan menghilang ke dalam pusaran ombak. Laut kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sepulang dari pantai, Prabowo segera mengadakan rapat kabinet khusus. Ia menginstruksikan perubahan besar-besaran dalam cara pemerintah menangani pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Mulai sekarang, semua proyek harus mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. "Kita tidak bisa lagi mengorbankan alam demi keuntungan jangka pendek," tegasnya. Beberapa menteri mengajukan keberatan, menyebut bahwa kebijakan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tapi Prabowo tetap teguh. "Saya lebih memilih ekonomi yang lambat tapi berkelanjutan daripada pertumbuhan cepat yang menghancurkan masa depan bangsa," jawabnya dengan tegas. Ia juga memulai inisiatif besar untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menanam kembali hutan mangrove, membersihkan sungai, dan membangun sistem peringatan dini bencana. Lambat laun, rakyat mulai melihat hasil dari kebijakan ini. Desa-desa di pesisir menjadi lebih tahan terhadap badai, dan masyarakat belajar hidup berdampingan dengan alam. Beberapa tahun kemudian, Prabowo kembali ke pantai selatan, kali ini bukan untuk menangani bencana, tetapi untuk melihat hasil kerja kerasnya. Ia berdiri di tepi pantai, memandang ombak yang tenang dan desa-desa yang telah pulih. Ia mengingat janji yang pernah ia buat kepada Nyai Roro Kidul, dan ia merasa lega bahwa ia telah berusaha sebaik mungkin untuk menepati janji itu. "Semoga badai itu tidak datang lagi," gumamnya sambil memandang ke arah cakrawala. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma segar yang seolah menyampaikan restu dari Nyai Roro Kidul. Hari itu, Prabowo baru saja menyelesaikan sebuah konferensi internasional di Jakarta. Namun, pikirannya terusik. Belakangan ini, ia merasa beban kepemimpinan semakin berat. Kebijakan-kebijakan yang ia ambil untuk membangun bangsa seringkali mendapat kritik tajam, bahkan dari rakyatnya sendiri. Malam itu, ia memutuskan untuk merenung sendirian di ruang kerja. Di meja, ia memandangi buku catatan yang penuh dengan rencana-rencana besar. Tapi di dalam hati, ia merasa ada yang salah. Ia bertanya-tanya,
Apakah selama ini keputusan-keputusannya benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, atau hanya memenuhi ambisi politik dan tekanan dari berbagai pihak? Ketika ia sedang tenggelam dalam pikirannya, angin dingin tiba-tiba bertiup masuk dari jendela yang tertutup rapat. Lampu ruangan berkedip-kedip, dan bayangan besar muncul di dinding. Prabowo, sebuah suara lembut tapi tegas terdengar. Ia mendongak dan melihat sosok Nyai Roro Kidul berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun hijau berkilauan. "Nyai," Prabowo berdiri dengan hormat. "Apa yang membawa Nyai ke sini?" Nyai menatapnya tajam. "Aku datang untuk membawamu ke suatu tempat. Kau telah mencapai titik di mana kau harus menghadapi dirimu sendiri." Sebelum Prabowo sempat bertanya lebih lanjut, tubuhnya terasa ringan, dan dalam sekejap, ia sudah berada di tempat yang sama sekali berbeda. Ia berdiri di sebuah ruangan besar yang penuh dengan cahaya lembut berwarna keemasan. Di sekelilingnya, ada kursi-kursi yang diisi oleh sosok-sosok tak kasat mata, namun terasa sangat kuat kehadirannya. Di depan, ada sebuah singgasana kosong yang tampak megah. "Selamat datang di pengadilan alam gaib, Prabowo," ujarnya yang kini berdiri di sisinya. "Pengadilan?" tanya Prabowo dengan nada bingung. Nyai mengangguk. Setiap pemimpin besar akan menghadapi pengadilan seperti ini, untuk mempertanggungjawabkan segala keputusan yang telah mereka ambil selama memimpin. "Hari ini adalah giliranmu." Prabowo merasakan dadanya berdegup kencang. Ia memandang ke sekeliling, dan meskipun ia tidak bisa melihat jelas wajah para penghuni ruangan, ia tahu bahwa mereka sedang menatapnya. Sosok pertama yang muncul di hadapannya adalah seorang petani tua. Petani itu membawa segenggam tanah kering di tangannya. "Pak Presiden," ujar petani itu dengan nada lirih, "tanah kami dulu subur, tapi sekarang hancur karena proyek-proyek besar yang mengabaikan nasib kami. Sawah-sawah kami hilang, dan kami tidak tahu harus bagaimana." Prabowo terdiam. Ia ingat bahwa ada beberapa proyek infrastruktur besar yang melibatkan penggusuran lahan pertanian. Ia ingin menjelaskan bahwa itu semua dilakukan demi pembangunan, tapi kata-kata itu terasa hampa. Petani itu menghilang, digantikan oleh seorang anak kecil. Anak itu berdiri sambil memegang buku yang lusuh. "Pak Presiden," ujar anak itu, "kami ingin sekolah, tapi sekolah kami rusak dan tidak ada guru yang mau datang. Kami hanya ingin belajar, tapi kami merasa dilupakan." Prabowo merasa dadanya semakin berat. Ia tahu bahwa sistem pendidikan di beberapa daerah terpencil memang belum optimal. Kemudian, seorang wanita muda muncul. Wajahnya penuh kelelahan. "Pak Presiden, kami bekerja siang dan malam di pabrik, tapi upah kami tidak cukup untuk hidup. Kami merasa seperti roda yang terus berputar tanpa henti, tapi tidak pernah maju." Prabowo menundukkan kepalanya. Ia merasa seperti sedang menghadapi rakyatnya sendiri, yang datang satu persatu untuk menyampaikan keluhan mereka. Setelah semua suara selesai, Nyai Roro Kidul melangkah maju. "Prabowo," ujar Nyai dengan nada lembut tapi tegas, "inilah rakyatmu. Mereka adalah cerminan dari keputusan-keputusan yang telah kau ambil. Sebagai pemimpin, kau tidak hanya bertanggung jawab di dunia ini, tapi juga di alam gaib. Apa yang ingin kau katakan kepada mereka?" Prabowo menarik napas panjang. "Saya tidak akan membela diri, Nyai. Saya tahu bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Saya tahu bahwa saya telah membuat kesalahan, baik karena ketidaktahuan maupun tekanan dari berbagai pihak. Tapi saya berjanji, saya akan memperbaikinya. Saya akan memastikan bahwa semua keputusan yang saya ambil mulai sekarang benar-benar untuk kebaikan rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan." Nyai mengangguk pelan. "Janji itu tidak boleh diucapkan dengan ringan, Prabowo. Alam akan mencatat setiap kata yang kau ucapkan." Ruangan itu tiba-tiba memudar, dan Prabowo menemukan dirinya kembali di ruang kerja di istana. Tapi kali ini, ia merasa berbeda. Ia merasa seolah-olah beban berat yang ia bawa selama ini mulai terangkat. Hari-hari berikutnya, Prabowo mulai membuat perubahan besar. Ia membentuk tim khusus untuk mengevaluasi proyek-proyek yang berdampak pada rakyat kecil dan lingkungan. Ia juga memperkuat kebijakan perlindungan pekerja dan pendidikan di daerah terpencil. Meskipun banyak tantangan yang ia hadapi, Prabowo merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan suara-suara yang ia dengar di pengadilan alam gaib. Pemimpin sejati bukan hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya, tapi juga kepada generasi mendatang, ujar Prabowo dalam sebuah pidato. Perubahan ini membawa dampak besar. Meskipun prosesnya lambat, rakyat mulai merasakan manfaatnya. Mereka melihat bahwa Prabowo benar-benar berusaha menepati janjinya. Dan di suatu malam yang tenang, saat Prabowo sedang merenung di ruang kerjanya, ia merasa angin sejuk berembus lembut.
Ia tersenyum, yakin bahwa Nyai Roro Kidul dan para penghuni pengadilan alam gaib sedang mengawasinya, memastikan ia tetap berada di jalan yang benar. Pagi itu, Prabowo merasa ada sesuatu yang berbeda. Setelah memutuskan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang kurang menyentuh rakyat, ia kembali ke rutinitasnya di Istana Negara. Namun, pada saat ia sedang menyelesaikan rapat dengan menteri-menterinya, sebuah kejadian aneh terjadi. Lampu-lampu di ruang rapat tiba-tiba padam, dan suasana ruangan menjadi gelap. Tak lama kemudian, sebuah suara bergema, seakan datang dari kedalaman bumi. Prabowo, suara itu terdengar lembut, namun memiliki getaran yang menakutkan. Prabowo yang sedang duduk di kursinya tiba-tiba merasa tubuhnya kaku. Dari sudut ruangan, cahaya hijau yang lembut mulai muncul, semakin terang hingga membentuk sosok besar yang tak bisa ia bayangkan sebelumnya. Nyai Roro Kidul. Apa yang terjadi, Nyai? Prabowo bertanya dengan suara bergetar. Nyai menatapnya dengan tatapan serius. Kau telah memenuhi sebagian besar janji-janji yang kau buat, Prabowo. Namun, kini, ada ujian baru yang harus kau hadapi. Tidak hanya di dunia ini, tapi di alam semesta. Sebelum Prabowo bisa merespons, ruang rapat itu mendadak menghilang. Ia terjatuh, seolah terlempar ke dalam kegelapan yang sangat dalam. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sama sekali asing, sebuah medan luas yang tak terbayangkan. Langitnya tidak seperti langit bumi, warnanya berputar, dan ribuan bintang bersinar terang. Di sekelilingnya ada berbagai makhluk, manusia dan bukan manusia, yang tampak sedang berlatih dengan penuh kekuatan. Setiap gerakan mereka menghasilkan ledakan energi yang luar biasa. Prabowo merasa bingung. Di mana saya ini, Nyai? Tanyanya, sambil berusaha mengendalikan diri. Nyai Roro Kidul muncul di sampingnya, memandang ke arah medan yang luas itu. Ini adalah alam semesta yang lebih luas, Prabowo. Dunia yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Di sini, setiap pemimpin yang benar-benar berkuasa, harus melawan ujian yang lebih hebat, bukan hanya melawan musuh di dunia ini, tapi melawan kekuatan-kekuatan alam yang lebih besar. Melawan kekuatan alam. Prabowo bertanya bingung. Apa yang harus saya lakukan di sini? Nyai Roro Kidul menunjuk ke arah para makhluk yang berlatih. Setiap pemimpin di alam semesta ini, sebelum mereka diizinkan untuk memimpin, harus melewati ujian ini. Ujian yang menguji kekuatan batin, keberanian, dan keteguhan hati mereka. Di sini, kau akan menghadapi berbagai makhluk kuat yang akan mengujimu. Prabowo merasa ketegangan yang mengalir dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang jelas, ia harus siap. Makhluk pertama yang muncul di hadapannya adalah sosok raksasa, tubuhnya terbuat dari api yang berkobar. Aku adalah Phoenix, penjaga elemen api. Jika kau ingin membuktikan kekuatanmu, hadapilah aku, kata makhluk itu dengan suara menggelegar. Tanpa berpikir panjang, Prabowo melangkah maju. Ia tahu, meskipun ia tidak punya kekuatan fisik untuk melawan Phoenix, ia harus menghadapi ujian ini dengan keberanian dan keteguhan hati. Phoenix meluncurkan bola api besar yang mengarah langsung ke Prabowo. Dengan cepat, ia melompat dan menghindar, tetapi api itu terus mengejarnya. Prabowo merasakan panas yang menyengat, tetapi ia tetap berlari dan berpikir. Akhirnya, ia menyadari satu hal, bukan kekuatan fisik yang bisa mengalahkan Phoenix, tetapi ketenangan dan keberaniannya. Ia berhenti berlari dan menatap bola api yang datang. Dengan hati yang tenang, ia mengangkat tangan, menghadap api itu. Dalam sekejap, api itu menyebar dan berhenti begitu saja. Phoenix mengangkat kepala, terkesan dengan ketenangan dan keberanian Prabowo. Pujian untukmu, Prabowo, kata Phoenix, menghilang dengan cepat. Namun, ujian belum selesai. Makhluk berikutnya yang muncul adalah raksasa air. Tubuhnya terbuat dari gelombang laut yang menggulung. Aku adalah Leviathan, penjaga lautan. Untuk mengalahkanku, kau harus memiliki kekuatan untuk menenangkan badai dalam hatimu, kata makhluk itu. Prabowo tahu bahwa untuk mengalahkan Leviathan, ia harus lebih sabar dan bijaksana. Ia tidak bisa melawan gelombang laut dengan kekuatan fisik. Ia perlu menemukan cara untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu, baru bisa menenangkan makhluk tersebut. Dengan perasaan tenang, ia memejamkan mata sejenak dan mengingat kembali pesan Nyai Roro Kidul tentang pentingnya keseimbangan. Ia mengingat tujuannya untuk membangun bangsa yang kuat namun berkelanjutan. Setelah itu, ia membuka matanya dan menatap Leviathan dengan penuh kedamaian. Air laut yang menggulung itu mulai mereda, dan akhirnya, Leviathan pun menghilang,
mengakui bahwa ketenangan batin Prabowo adalah kekuatan yang lebih besar daripada amukan laut. Kini, Prabowo telah melewati 2 ujian besar, tetapi ujian terakhir yang menantinya adalah makhluk yang lebih kuat lagi, sebuah makhluk gelap yang muncul dari kegelapan yang sangat dalam, yang tampaknya mengingatkan Prabowo pada bayang-bayang ketakutan dan keraguannya sendiri. Akulah Shadow, penguasa kegelapan. Tidak ada yang bisa lolos dariku. Apakah kau benar-benar yakin akan misi yang kau emban, Prabowo? Suara itu berbisik di telinganya. Prabowo merasakan bayangan ketakutan yang datang, menggoyahkan tekadnya. Ia merasa keraguan dan ketakutan menguasai dirinya. Namun, ia teringat pada semua janji yang telah ia buat, kepada rakyatnya, kepada dirinya sendiri, dan kepada Nyai Roro Kidul. Dengan penuh tekad, Prabowo berdiri tegak. Saya tidak takut, katanya dengan lantang. Saya tahu ada banyak ujian dan tantangan dalam kepemimpinan, tapi saya tidak akan mundur. Saya akan terus berjuang untuk kebaikan rakyat saya, meskipun saya harus menghadapi kegelapan sekalipun. Makhluk Shadow mengeluarkan tawa rendah, lalu perlahan-lahan menghilang. Setelah mengalahkan Shadow, seluruh alam semesta itu bersinar terang, dan Prabowo merasa beban yang selama ini ia rasakan terasa lebih ringan. Ia telah menghadapi ujian dari alam semesta dan keluar sebagai pemenang. Nyai Roro Kidul muncul lagi di hadapannya. Kau telah berhasil, Prabowo. Kau kini siap untuk memimpin dengan penuh kesadaran. Ingat, ujian ini hanya awal dari perjalanan panjangmu. Prabowo mengangguk, merasa lebih siap dan lebih kuat dari sebelumnya. Saya berjanji, saya akan terus berjuang untuk rakyat saya dengan segala yang saya miliki. Dengan itu, alam semesta mulai memudar, dan Prabowo kembali ke dunia nyata, membawa kebijaksanaan dan kekuatan baru untuk memimpin. Hari itu, Prabowo merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Setelah serangkaian ujian yang ia hadapi di alam semesta, ia merasa siap menghadapi apapun yang datang. Ia sudah menjalani begitu banyak tantangan dan perubahan, namun di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keputusan dan kebijakan. Pagi itu, di Istana Negara, Prabowo duduk sendirian di ruang kerjanya, merenung. Seolah ada sebuah suara yang memanggilnya, menariknya untuk mencari jawaban yang lebih besar. Saat itulah Nyai Roro Kidul muncul di hadapannya sekali lagi. Nyai, ujar Prabowo, tanpa terkejut lagi. Setelah semua yang ia alami, kedatangan Nyai seakan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ada apa lagi yang harus saya hadapi? Nyai menatapnya dengan penuh perhatian. Prabowo, engkau telah melewati banyak ujian fisik dan mental. Namun, ada satu ujian yang lebih berat, yang tidak bisa dihadapi dengan kekuatan atau kecerdikan saja. Itu adalah ujian dari hati. Kini, engkau harus menghadapi ujian terakhir. Ujiannya adalah dirimu sendiri. Prabowo mengerutkan kening. Diriku sendiri. Nyai mengangguk. Betul. Keputusan-keputusanmu selama ini sudah banyak dipengaruhi oleh ambisi, tekanan, dan keinginan untuk membuktikan dirimu. Sekarang, engkau harus menghadapi dilema yang tak dapat diselesaikan dengan logika atau strategi. Ini adalah ujian untuk melihat seberapa dalam hatimu, seberapa besar kasih sayangmu kepada rakyatmu, dan seberapa tulus niatmu untuk melayani mereka. Dalam sekejap, Prabowo merasa seolah-olah terlempar dari istana ke tempat yang asing, sebuah lembah yang penuh dengan kabut. Di kejauhan, ia bisa melihat wajah-wajah orang yang pernah ia temui, dari rakyat biasa hingga para pemimpin dunia. Namun, ada sesuatu yang aneh. Wajah-wajah mereka tampak muram, penuh kecemasan, dan seolah mengharapkannya untuk membuat pilihan besar. Sebuah suara dalam kabut itu terdengar. Prabowo, di sini engkau akan dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Pilihlah dengan hati yang tulus. Di hadapannya, ada 2 jalan. Jalan pertama berlumuran emas, penuh dengan cahaya dan janji kemakmuran. Jalan kedua penuh dengan rintangan, terjal dan berbatu, namun di ujungnya terlihat sebuah desa yang sederhana, di mana orang-orang hidup dalam kebahagiaan meski dengan keterbatasan. Nyai Roro Kidul muncul di sampingnya. Keduanya adalah pilihan yang benar, tetapi keduanya memiliki konsekuensi yang sangat berbeda. Jalan pertama akan membawamu ke puncak kekuasaan dan kemakmuran yang luar biasa, tetapi akan ada banyak korban yang harus dibayar. Jalan kedua mungkin lebih sulit, namun akan membawa kesejahteraan yang lebih merata bagi semua orang, meskipun hasilnya tidak akan secepat yang kau harapkan. Prabowo terdiam. Dalam hidupnya, ia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan besar, tetapi kali ini terasa berbeda. Ini bukan hanya tentang politik, ekonomi, atau kekuasaan, tetapi tentang hati dan kemanusiaan.
Ia bisa merasakan bahwa hatinya tengah bergolak, bingung memilih yang mana. Jangan biarkan ambisimu menguasaimu, suara Nyai mengingatkan. Kedua jalan ini akan membentuk masa depan, tetapi pilihlah dengan bijaksana, karena pilihanmu akan membentuk dunia yang kau tinggalkan. Prabowo melangkah perlahan menuju kedua jalan itu. Ia melihat ke arah jalan pertama, yang penuh dengan kemewahan dan janji kemajuan. Di jalan itu, ia bisa melihat gedung-gedung pencakar langit, teknologi canggih, dan kehidupan yang penuh kemudahan. Namun, ia juga mendengar suara-suara yang penuh keluhan, orang-orang yang merasa terpinggirkan dan terlupakan. Ketika ia berbalik ke jalan kedua, ia melihat gambaran yang lebih sederhana. Desa yang damai, dengan warga yang bekerja keras, namun hidup dalam kesederhanaan. Mereka tampak bahagia, meski banyak tantangan yang mereka hadapi. Namun, Prabowo merasakan kedamaian di sana. Ia menutup mata sejenak, merasakan getaran di hatinya. Apa yang sebenarnya ia inginkan untuk masa depan bangsa ini? Apakah kemakmuran yang cepat, meskipun dengan banyak korban, ataukah kehidupan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua lapisan masyarakat? Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, Prabowo mengambil langkah menuju jalan kedua. Ia tahu bahwa meskipun itu adalah jalan yang penuh tantangan, itu adalah jalan yang akan membawa lebih banyak manfaat bagi rakyatnya. Ketika ia melangkah masuk ke jalan kedua, kabut mulai menghilang, dan dunia di sekelilingnya mulai berubah. Ia melihat para petani yang bekerja di sawah, anak-anak yang belajar di sekolah, dan orang-orang yang saling membantu. Meskipun kehidupan mereka tidak mudah, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan mereka. Nyai Roro Kidul muncul di hadapannya, kali ini dengan senyum yang penuh arti. Engkau telah memilih dengan hati, Prabowo. Itulah ujian yang sebenarnya. Kepemimpinan sejati tidak hanya mengandalkan kekuatan dan strategi, tetapi juga belas kasih dan niat yang tulus untuk melayani rakyat. Pilihanmu akan membawa perubahan, meskipun tidak instan. Namun, dengan hati yang penuh kasih, engkau akan mampu membawa mereka menuju masa depan yang lebih baik. Prabowo merasa lega. Meskipun ia tahu jalannya tidak akan mudah, ia merasa yakin bahwa ia telah memilih dengan hati yang tulus. Ia tidak lagi terjebak dalam ambisi atau keinginan untuk membuktikan diri. Ia siap menjalani tugas berat sebagai pemimpin dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, Nyai, kata Prabowo dengan penuh rasa syukur. Saya akan menjalani ujian ini dengan hati yang lebih terbuka dan penuh kasih kepada rakyat saya. Nyai Roro Kidul tersenyum. Ingat, Prabowo, ujian ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang. Semoga keputusanmu membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Prabowo mengangguk, dan seiring dengan hilangnya kabut, ia kembali ke dunia nyata. Kini, dengan hati yang lebih ringan dan penuh kebijaksanaan, ia merasa siap untuk memimpin dengan cara yang lebih bijaksana dan manusiawi. Hari setelah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan ujian dari alam semesta dan dari dalam dirinya, Prabowo merasa perubahan dalam dirinya. Ia duduk di ruang kerjanya yang luas di Istana Negara, menatap luar jendela, di mana hiruk-pikuk kota Jakarta tampak seperti biasanya. Namun, ia tahu bahwa dirinya telah berubah, dan cara ia memandang dunia, serta tanggung jawab yang diembannya, juga telah berubah. Selama ini, keputusan-keputusan yang ia buat didorong oleh ambisi dan keinginan untuk mengukuhkan kekuasaan. Namun setelah melewati ujian-ujian dari Nyai Roro Kidul, kini ia melihat semuanya dengan lebih jernih. Kepemimpinan bukan hanya tentang menuntun orang untuk mengikuti apa yang ia percayai, tetapi juga tentang melayani dengan tulus dan memahami kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Prabowo memandang kembali langkah-langkah yang akan ia ambil ke depan. Sejak malam itu di pantai selatan, ketika ia bertemu dengan Nyai, ia merasa lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi tantangan baru. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi banyak rintangan, namun kali ini, ia memiliki keyakinan yang lebih dalam bahwa segala keputusan yang ia buat akan diambil dengan hati yang lebih bijaksana. Tiba-tiba, pintu ruang kerjanya terbuka, dan salah seorang stafnya masuk dengan membawa setumpuk laporan. Pak Presiden, ini laporan terbaru mengenai keadaan ekonomi dan sosial masyarakat. Kami juga sudah menerima beberapa usulan mengenai kebijakan ekonomi yang baru, kata staf itu sambil meletakkan tumpukan berkas di meja kerja Prabowo. Prabowo mengangguk, tetapi matanya tidak langsung tertuju pada tumpukan laporan itu. Tolong beri saya beberapa menit, saya butuh waktu untuk berpikir, jawabnya, sambil memandangi kota Jakarta yang tampak sibuk dari jendela. Staf itu mengangguk dan keluar dari ruangan. Prabowo kembali terdiam, memikirkan keputusan-keputusan besar yang harus ia ambil. Ia tahu bahwa masyarakat membutuhkan kebijakan yang dapat langsung dirasakan dampaknya,
terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Ia tidak bisa terus terjebak dalam lingkaran kebijakan yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek. Setelah beberapa saat, Prabowo merasa semakin mantap. Ia tahu bahwa perubahan itu harus dimulai dari dalam dirinya. Ia memutuskan untuk mengambil langkah pertama dengan memperkenalkan kebijakan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan, dengan mendahulukan kepentingan rakyat kecil. Ia juga berniat untuk lebih transparan dalam setiap pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa semua kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Prabowo memanggil staf-stafnya kembali. Ia berkata dengan tegas, mulai hari ini, kita akan lebih mendengarkan suara rakyat. Kita akan memprioritaskan kebijakan yang lebih berbasis pada keadilan sosial. Keputusan-keputusan kita tidak boleh hanya berdasar pada angka-angka di laporan ekonomi. Kita harus mendengar, merasakan, dan memahami kondisi yang dihadapi masyarakat kita. Staf-stafnya terlihat terkejut, tapi juga terkesan dengan keputusan tersebut. Pak Presiden, apakah Anda yakin dengan keputusan ini? Tanya salah seorang staf dengan hati-hati. Kebijakan ini akan memerlukan banyak perubahan besar dalam sistem yang sudah berjalan. Prabowo mengangguk mantap. Saya sudah memikirkannya dengan matang. Kita tidak bisa terus berpegang pada cara lama. Waktu sudah berubah, dan kita harus berubah juga. Kita akan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat merasakan dampak positif dari kebijakan kita. Salah satu staf lainnya berkata, ini memang keputusan besar, Pak. Tapi kami siap mendukung, selama kita semua bekerja sama. Prabowo tersenyum. Kita pasti bisa. Mulai sekarang, kita akan bekerja dengan hati, bukan hanya dengan pikiran dan kekuasaan. Selama beberapa bulan setelah perubahan kebijakan itu, Prabowo menyaksikan bagaimana rakyat mulai merasakan perbedaan. Infrastruktur di daerah-daerah terpencil diperbaiki, sektor pendidikan dan kesehatan mendapat perhatian lebih, dan yang terpenting, para pengusaha kecil dan menengah mulai merasa diperhatikan. Masyarakat merasa lebih dihargai, dan kesejahteraan mereka mulai membaik, meskipun secara bertahap. Namun, jalan yang ia pilih tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dari pihak-pihak yang merasa kehilangan kekuasaan dan keuntungan mereka dari kebijakan sebelumnya. Prabowo tahu bahwa ada banyak pihak yang tidak senang dengan perubahan yang ia bawa, dan ia harus siap untuk menghadapi tantangan itu. Pada suatu hari, setelah rapat besar dengan para menteri dan pejabat negara, Prabowo berjalan keluar dari ruang rapat dan melihat ke arah istana yang megah. Saat itu, ia merasakan sekelebat ingatan tentang perjalanan panjang yang ia lalui, dari masa-masa sulit sebelum menjadi presiden, hingga ujian-ujian yang ia jalani bersama Nyai Roro Kidul. Semua itu membentuk dirinya menjadi pemimpin yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Tiba-tiba, suara lembut Nyai Roro Kidul terdengar di pikirannya. Ingat, Prabowo, kepemimpinan yang sejati adalah tentang melayani, bukan menguasai. Dan itu harus datang dari hati yang bersih. Prabowo tersenyum, menyadari bahwa inilah inti dari kepemimpinan yang ia cari, mendengarkan hati nurani, bukan hanya suara ambisi atau kekuasaan. Ia tidak lagi merasa tertekan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Yang ia inginkan sekarang adalah membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik, dengan penuh kasih dan keadilan. Sementara itu, di pantai selatan, di tempat yang jauh dari keramaian dunia, Nyai Roro Kidul memandang laut yang tenang. Prabowo telah menemukan jalannya, katanya dengan senyum penuh arti. Kini, tugasnya adalah terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa kekuatan yang sejati ada pada hati, dan keberanian untuk terus melayani dengan tulus.